Kami mengangkat hati kami kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu kepada siapa kami menyembah. Kami hanya menyembah kepada Sang Raja, Raja yang mempunyai langit dan bumi, Raja yang melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Dan Raja itu ada di antara kami. Petang malam hari ini kami menghormati Engkau Tuhan. Kami menghargai kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sebab itu kami akan membawa sikap hati kami yang paling baik. Ketika kami memuji menyembah Engkau, kami menyembah Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan, segala yang terbaik yang kami punya kami persembahkan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati ibadah kami petang malam hari ini. Dalam tangan-Mu kami serahkan, biar Tuhan beracara di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau meliputi setiap hati-hati yang sudah hadir. Biar hati kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biar hati kami penuh dengan nyanyian-nyanyian surgawi. Biar hati kami penuh dengan sukacita ilahi, penuh melimpah atas kami di dalam nama Yesus. Kami menikmati hadirat-Mu petang malam hari ini, Tuhan, tercurah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani Engkau Tuhan, urapi mereka. Semua jemaat Tuhan yang telah hadir, yang akan hadir, yang dalam perjalanan, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami. Kami peralaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa, yang siap memuji Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum duduk berikan salam, kiri kanan katakan, kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu angkatlah pujian-Mu, pujian yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali, kita nyanyikan pujian kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Ayo semua bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Mari katakan bersama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah namamu.
silakan duduk. Kami bergelori karena kami punya Tuhan yang begitu sangat baik. Kami tidak perlu khawatir dan bimbang untuk berjalan dalam perjalanan iman kami, karena kami tahu Tuhan yang baik ada di sisi kami. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan lagi. Dari semula, yes, mari perkatakan janji-janji Tuhan ini. Ini janji Tuhan. Yes, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku. Kembali nyanyikan, nyanyi dengan pengertian ya Bapak Ibu Saudara. Katakan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik.
Sungguh Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Mari berdiri perlahan-lahan, angkat tanganmu. Semua baik, semua baik. Apa yang Engkau berbuat di dalam hidupku. semua baik di dalam hidup kami ini. Bahkan yang tidak enak di depan mata pun, kami percaya semua untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan. Sekarang waktunya Engkau berbicara lewat anakmu ini. Dan waktunya pula untuk setiap telinga yang mendengar untuk boleh mengerti apa mau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ya. Saya ini punya topik, tapi saya ini kesulitan untuk ngambil judulnya. Jadi saya bergumul cukup lama untuk ngambil judul ini.
kita ini kalau hari Minggu itu sudah diobyai Pak Simon, judul. Jadi mau tidak mau saya harus mengeluarkan. Malam ini saya mencoba untuk memakai judul kasta tertinggi. Apa yang ada di pikiran kita? Begitu kita ngomong kasta tertinggi, kita tuh sudah mikir ini yang paling the best, ini yang paling tinggi. Padahal sebetulnya ini jebakan, saudara. Di dalam kekristenan itu tidak ada yang namanya kasta tertinggi. Tapi yang jadi masalah, kita itu sering melakukan ini jadi konsep kita, cara berpikir kita. Seakan-akan dalam Kristenan itu ada yang namanya kasta. Kita memandang pelayan Tuhan, kita memandang itu ada kasta. Sebetulnya enggak, saudara. Jadi saya cuma pengen menyampaikan kalau ini adalah konsep yang kurang pas. Maksudnya itu bukan konsep kekristenan ya, saudara, tapi konsep cara berpikir kita, supaya kita jangan salah kita ini kejauhan, saudara. Kenapa? Saya ngomong konsep, karena konsep itu adalah basic, dasar. Kayak Pak Daniel ini kalau membangun bangunan itu dasar mesti paling penting. Ya ada Pak Daniel, paling penting. Mau 2 lantai, Pak Kim itu bangun 3 lantai, mesti bawahnya pasti berbeda sama yang 1 lantai. Nah ini loh, kita ini bangun konsep buat kita supaya kita tidak gampang melenceng, supaya bangunan di atas ini jejak, supaya bangunan di atasnya ini sesuai kebutuhan kita. Gimana? Dasarnya harus benar dulu. Apa itu? Dasar fondasi ini kita benerin. Ya, kita baca pertama di Matius 20 ayat 26 sampai 28. Oke, kita baca bareng-bareng. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bisa ditangkap? Artinya apa? Yang terbesar itu bukan pimpinannya, bukan pengkhotbah yang ngetok, bukan yang terkenal, tapi siapa? Hambanya yang melayani, yang mau korban, yang mau kesel. Itulah yang terbesar di dalam Tuhan. Kebalik tidak sama konsep dunia? Kebalik. Nah, konsep dunia ya sing dihormati sing pangkatnya dulu, sing dihormati sing jabatannya tinggi, sing dihormati sing duitnya banyak. Nah, ini konsep dunia. Tapi kita mencoba supaya kita punya konsep yang benar dulu. Ya, di dalam Tuhan yang terbesar adalah pelayan, yang melayani yang terbesar, bukan yang terkenal, bukan yang spektakuler, tapi yang mau melayani. Tidak percaya? Tidak usah jauh-jauh. Saudara di rumah layani, Anda jadi pelayan. Coba nanti yang lainnya akan hormat. Jangan minta dilayani terus. Salah nanti. Konsep ini salah gitu loh.
Tapi kalau kita mulai belajar, kita melayani dari hal yang kecil, artinya apa? Kita mulai belajar basic, fondasi ini mulai kita pasang. Amin. Ya. Poin pertama yang membuat konsep kita kadang salah itu strata dalam pelayanan. Ya. Poin pertama, saya mau bicara tentang strata dalam pelayanan. Kadang di pelayanan itu, ini saya ngomong di luar struktur ya. Kalau memang pimpinan itu beda cerita. Tapi kita ngomong, kita itu kalau sama orang-orang ngetop di gereja, kita tuh merasa, wah, orang ini terhormat. Betul enggak? Saya mau cerita saja. Saya itu bertahun-tahun dulu di gereja melayani penjaga pintu. Saya apa ya namanya, asyir ya. Nah, setelah sekian lama saya asyir, saya di Komsel bertumbuh, saya ketemu, saya diangkat jadi pelayan perjamuan kudus. Begitu saya ditahbiskan, saya didoakan, wah saudara, saya disalami orang banyak sekali di WA, saya lupa WA apa BBM ya zaman dulu ya. Pokoknya diselamati kan, selamat ya. Saya tuh bingung, saya ini jadi apa ya kok bisa diselamati kok ini ya? Seakan-akan apa? Seakan-akan saya ini naik kasta. Seakan-akan saya ini naik pangkat, saudara. Saya jadi perjamuan kudus. Saya mulai tanya, apa sih perjamuan kudus? Nah, waktu itu saya tidak tahu, apa sih perjamuan kudus? Kenapa sih kok semua orang harus memberi salam ke saya, nyelamatin ke saya? Oh, orang perjamuan kudus itu orang pilihan yang hidupnya sudah bla 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 bla. Oke, saya tangkap itu. Tapi dengan berjalannya waktu, saya tidak melihat ada sesuatu yang lebih dari yang lain. Saya masih bergumul dengan anak-anak saya bergumul dengan pekerjaan saya masih harus bergumul dengan banyak hal-hal yang sama menurut saya. Tapi karena konsep orang berpikir ini adalah kasta yang lebih tinggi, perjamuan kudus itu atau sembarang mau, nek asyir bisa, nek welcome bisa, tapi perjamuan kudus nggak boleh. Seakan-akan ini jadi suatu kasta yang lebih tinggi. Nah, padahal firman tidak ngomong begitu. Ya, jadi ini salah satu dari cara pola pikir kita yang kadang membuat kita ini salah. Salahnya di mana? Caranya kita. Nah, iya, saya pikir, wih, yang perjamuan kudus saja sudah hebat ya kok ini. Wah, ini jadi pendeta, jadi pengkhotbah, kayak apa nih? Ya, itu jadi pikiran-pikiran itu keluar, saudara. Jadi keluar banyak hal dari itu, bercabang-cabang kemana-mana, ada karu-karuan. Kenapa? Karena salah di fondasi. Falah fondasinya, ke atas, ke kiri, ke kanan, miring semua, saudara. Oke? Nah, yang jadi masalah, sekarang kita ini melihat kadang ada pendeta pinggiran, ada pendeta besar, pendeta kecil, pelayan Tuhan. Nah, ini pikiran kita sendiri yang memainkan cerita ini, saudara. Dan kadang, nah ini ada satu cerita lagi, saudara. Ini agak kontroversi, saudara. Untuk kontroversi, tapi ya minta maaf kalau ini salah. Jadi banyak hamba Tuhan itu memposisikan diri sebagai hamba Tuhan yang bisa membuat, yang bisa berkarunia, yang bisa bermujizat, padahal belum tentu. Kenapa bisa begitu, saudara? Kenapa bisa begitu?
Saudara tahu di Pekojan sini kalau malam jualan kopi rame, penuh dari pojok sampai pojok. Kenapa kok bisa ada jualan orang kopi di situ? Kenapa, saudara? Kenapa? Ada yang tahu? Karena ada marketnya, karena ada pasarnya. Begitu ada pasarnya, mereka buka, satu rame, buka lagi rame. Ini yang terjadi sama hamba Tuhan yang saya ceritakan. Seakan-akan begitu duit karunia, wah jemaatnya ini banyak sekali pengikutnya. Kenapa? Ya ini pasarnya. Kenapa? Karena konsep kita berpikir hamba Tuhan yang punya karunia, yang nubuat ini jauh lebih wow. Sudah kitanya salah, pendetone jadi tambah semakin menjadi-jadi. Makanya saya ngomong bolak-balik, jangan pernah meninggikan hamba Tuhan, jangan pernah meninggikan pengkhotbah di sini. Tinggikanlah Tuhanmu. Itu sudah tidak bakal salah. Dan tidak menjerumuskan siapa yang melayani kalian. Ya. Kita coba baca di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita baca bareng-bareng. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang pada mereka dan berkata, aku dari apa itu? Tuhan tidak berkenan. Karunia itu hanya berkenan di hadapan manusia. Tapi kalau mau berkenan di hadapan Tuhan, itu namanya karakter. Ya, saya jelaskan. Karunia ini pasalnya gede. Kenapa? Karena cara berpikir kita, konsep kita yang menganggap wah iki ciamik. Padahal di hadapan Tuhan karunia tidak ada nilainya. Bukan maksudnya jelek, bukan berarti salah, tapi tetap yang lebih penting adalah karakter kebenaran. Minta tolong Vi, berarti yang 21. Yang 21 bisa ditampilkan. Ya, jadi kadang kita tuh gawe-gawe supaya apa? Supaya dapat pasar, supaya kita bisa branding diri kita sendiri. Tapi apakah itu di depan Tuhan benar? Nah, sekarang pilihan itu buat kita. Kita mau cari Tuhan dengan cara benar atau kita mau personal branding. Pilihannya cuma itu. Oke, 21 bisa? Oh, minta tolong dibacain aja yang 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yes, yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Artinya apa? Karakter yang harus kita kejar. Ya, cara manusia kita ngangkat pakai karunia, tapi cara Tuhan pakai karakter. Oke ya, poin pertama. Kita belajar sekarang poin kedua. Poin kedua, saya mau bicara tentang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu saya mau coba bicara ada di 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 12.
Kita langsung baca ya. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya, oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudara, ini kan sepenggal ya. Tabut Allah itu bisa masuk rumahnya Obed-Edom, tahu kan ceritanya? Karena tabut Allah itu waktu dibawa itu ada yang tergelincir dan mati, sehingga orang takut sama namanya tabut Allah. Sehingga tabut Allah waktu itu ya bisa dibilang orang takut, dan orang takut yang minggir, tapi Obed-Edom tidak. Wes, bawa rumahku, oke? Dan dia diberkati selama tabut Allah ini ada di rumahnya Obed-Edom. Diberkati segala yang ada padanya. Segala ada padanya itu apa? Pekerjaannya, anaknya, semuanya diberkati. Oke? Yang jadi masalah, begitu tabut Allah ini bagus, Daud langsung ambil. Obed, tabutnya tak ambil. Ya toh, wong ini barang jadi jimat kok tak cukup saya. Diambil sama Daud. Coba saudara, kira-kira kalau waktu orang tidak ada mau, kita ngopeni barang ini, terus begitu barang ini sudah apik jadi berkat, diambil, kira-kira apa yang terjadi? Ya joto, ya iso gitu toh kamu, ojo tahun ini lah, 3 tahun lagi lah, biar apa? Kita akan berpikir ini jadi berkat buat kita. Tapi Obed-Edom tidak, dia ngerti hadirat Tuhan tidak tergantung dari sebuah tabut Allah. Bukan dia memandang tabut Allah ini secara mistis, secara jimat. Saudara, dulu waktu saya SMA, saya itu pernah nonton film Chinese Ghost Story. Ada yang tahu? Jadi ini musir setan. Itu pakai apa, saudara tahu? Apa? Nah, kalau pakai hu itu cara Cina. Terus ada lagi pakai apa? Kalau hu tidak manjur, pakai apa? Bawang putih. Kalau bawang putih tidak manjur, pakai apa, saudara tahu? Salib, kalungnya salib toh. Wah, yang gini-gini loncat-loncat itu loh. Nek kena salib, langsung mandek, saudara. Langsung tidak sobat. Itu cara kita memandang secara mistis. Kadang kita jadi kejebak loh. Wah yo, begitu letak-letak nih ngomong sama setan, toke salibnya. Loh, tidak gitu saudara. Yang kita lihat adalah hadiratnya. Saya mau tanya sama teman-teman, kalau kita undang pejabat top ke sini, kira-kira di sini yang datang siapa aja? Ya, saya mau tanya. Pejabat top datang ke tempat ini, saya berani pastikan dari semua pelayan, dari setiap jemaat yang bisa tidak bisa pasti mengusahakan untuk datang. Omong deh, gubernur yang datang. Kenapa? Karena kita mau menghargai gubernur itu. Betul nggak kira-kira? Ya toh? Sekarang saya mau tanya, kalau kita mengundang hadirat Tuhan di tempat ini, siapa yang mau datang? Ya, kalau kita doa, kita mengarah doa, itu kita mengundang hadirat Tuhan. Tapi belum tentu orang mau datang untuk menghargainya. Kenapa?
konsep, cara berpikir kita. Cara berpikir kita. Kita lebih menghargai seorang gubernur daripada kita menghargai hadirat Tuhan. Wis kowe wae, kamu wae, wis kalian wae sing musik. Saudara, banyak gereja sudah memasuki konsep itu. Lebih penting untuk banyak hal yang lain daripada menghargai hadirat Tuhan. Dulu saya gelo saudara, kita tuh nyoba bareng-bareng. Ono sing ora teko, aduh rasanya kok hati itu hilang separuh, rasanya hati ini hilang, orang teko ya. Tapi lama-lama Tuhan ubahkan. Lama-lama ubahkan. Wis lah. Aku ngajak teman untuk mengarah doa. Bukan untuk itu. Tapi untuk apa? Supaya dia bisa menikmati hadirat Tuhan. Supaya kita bisa menghargai setiap hadirat Tuhan yang datang. Ya. Obed-Edom begitu takut Allah diambil. Kalau dia jengkel, dia tidak akan jadi pelayan. Tapi kenyataannya begitu takut Allah dibawa ke kota Daud, apa yang dia lakukan? Dia tetap jadi penjaga pintu di sana. Dia tetap melakukan tugas yang sama waktu takut Allah ada di rumah dia. Artinya apa? Dia tidak kecewa, dia tidak jengkel, dia tidak mesum. Waktu takut Allah itu dia berikan kepada dia. Tapi dia tetap melakukan kesetiaannya. Makanya itulah yang saya ngomong, kita melihat hadirat Tuhan harus dari konsep yang benar. Ya, poin ketiga, urapan Tuhan. 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Langsung kita baca. Teman-teman tahu yang mengurapi Saul jadi raja siapa? Siapa yang mengurapi Saul jadi raja? Ya, kita baca. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnya lah ke atas kepala Saul, diciumnya lah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel? Oke. Yang merapi siapa? Yang merapi siapa? Sama apa Tuhan? Ya. Urapan itu datangnya dari Tuhan lewat Samuel, yes. Kadang kita tuh sering salah, saudara. Yuk kita butuh melayani Tuhan, doa urapan dulu. Yuk ya, kita doain, pendeta yang ngurapin, doain. Seakan-akan kalau kita sudah diurapi itu sudah kita, wah semua ini perangnya, wani segalanya. Saudara, hati-hati dengan konsep itu. Mendoakan tidak salah, tapi kalau anak ini belum dimuridkan, dia tidak tahu konsepnya, anak ini bisa salah. Aku wis doake urapan kok, aku pasti diurapi. No, urapan itu perkenanan Tuhan. Urapan itu bonus, salah satu bonus dari perkenanan Tuhan atas karakter kita. Loh, kalau misalnya Samuel bisa murapi, Samuel ini pasti murapi anaknya kok. Nyatanya anaknya juga tidak karuan semua. Si siapa itu? Joel sama Abia. Hidupnya tidak karuan. Kalau Samuel ini bisa murapi, pasti dia akan lakukan buat anaknya. Tapi kenyataannya, waktu hakim-hakim yang namanya Joel dan Abia tidak karuan, tidak benar di hadapan Tuhan, tidak mendapat perkenanan Tuhan, tidak mendapat urapan. Ya, jadi kadang kita tuh konsepnya tidak pas, saudara. Terus satu lagi, Yosua itu sepanjang hidupnya dia jadi asistennya Musa. Berpikir dia dapat transfer urapan dari Musa. Nah, yaitu konsep yang sama. Kenapa? Kalau Tuhan tidak berkenan sama Yosua, ya tidak bisa lah. Musa mengangkat Yosua kayak apapun tidak akan bisa.
Tapi karena Yosua ini berkenan di hadapan Tuhan, sifatnya, sikapnya, artinya apa? Karakter, kesetiaannya. Jadi kadang kita berpikir, wah, aku tak melu-melu Pak Ketua kita ben ngetop, apa bisa? Tidak bisa. Urapan itu hubungan pribadi kita sama Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, itu akan jadi urapan. Salah satu dari perkenanan Tuhan, itulah yang namanya urapan. Ya, jadi jangan kita tuh memandang sesuatu dari sudut yang salah. Ini dasar, ini basic. Kita sudah salah ke situ. Kemana-mana kita salah semua. Ya, jadi gini teman-teman. Kadang kita tuh berpikir jauh, berpikir kemana-mana. Tapi kadang kita tuh melakukan hal yang paling kecil. Itu tidak gampang, saudara. Saya mau tanya sama saudara. Bersyukur itu gampang enggak? Gampang loh. Bisa tidak dilakukan setiap saat? Bersyukur itu sudah paling gampang, saudara. Tapi bisa tidak kita setiap saat? Tuhan, terima kasih. Aku sudah punya, Tuhan sudah beri istri. Buat dia, aku berarti umeli. Ini mana salah mana? Tapi Tuhan tetap minta bersyukur. Bisa? Tidak gampang, saudara. Kadang kita tuh mikir jauh-jauh, tapi sih hal yang paling sepele kita tuh belum tentu bisa melakukan. Ya, ini saya ada video klip kesaksian dari keponakan saya, saudara. Berapa bulan yang lalu keponakan saya ini, ya kalau menurut pengamatan kita sudah terserah Tuhan. Kita doa itu sudah sebab Tuhan ya, Tuhan yang terbaik buat anak ini. Tapi Tuhan ubah anak ini yang dulunya dengan karakter begini, sekarang anak ini berubah sekali. Nah, ya kita dengerin kesaksiannya. Cuma beberapa menit aja. Ini keponakan saya ini. Bisa suaranya dulu. Tiffany kayak, oh ini kayaknya Tiffany disantet deh. Terus habis itu juga mikir, juga bertanya ke Tuhan, kenapa dari sekian orang harus Tiffany yang kena. Terus Tiffany juga bertanya kayak, Tuhan, juga minta ke Tuhan kayak, Tuhan bikin Tiffany meninggal aja daripada Tiffany sakit. Tapi berjalannya waktu, Tiffany percaya kalau Tuhan mau kasih Tiffany rencana yang indah. Tiffany percaya Tuhan mau bikin Tiffany menjadi berkat buat orang, makin memuliakan Tuhan, makin dekat sama Tuhan, makin dekat sama keluarga. Tiffany juga bersyukur banget dan berterima kasih banget sama Tuhan karena dokternya dari awal udah bilang ini bakal jadi panjang banget, tapi ternyata Tiffany termasuk cepat. Dan dari sakit ini Tiffany mengalami banget kuasa Tuhan dan cara berpikirnya Tiffany dan pandangan Tiffany juga berbeda. Dulu Tiffany kayak mengutamakan edukasi banget, terus kayak nilai teman-teman. Tapi setelah sakit Tiffany jadi beda semua. Jadi yang pertama kayak Tuhan, keluarga. Terus dulu mungkin Tiffany masih belum terlalu dekat sama Tuhan, tapi setelah sakit ini Tiffany jadi gampang bersyukur, kayak Tiffany bisa gerak dikit, itu Tiffany bersyukur banget. Tiffany bisa buang air besar, bisa buang air kecil tanpa kateter, Tiffany jadi seneng banget. Jadi dari sakit ini Tiffany belajar banyak. Dan semoga dari sakit ini Tiffany bisa terus memuliakan Tuhan, bisa jadi berkat buat teman-teman dan orang sekitar Tiffany. Terima kasih. Ya saudara,
saya ini kena autoimun, nyerang sumsum tulang belakang dan otak. Dia sampai jangankan jalan, saudara, tangan gerak aja sudah tidak bisa. Tangan gerak ini sudah tidak bisa, saudara. Semua tubuhnya dipasangi peralatan. Dulunya anak ini diajak doa tidak mau, diajak kumpul saudara tidak mau. Kalau datang ke Semarang itu paling lama 2 hari. Kalau tidak pulang marah-marah, saudara. Kalau sudah 2 hari itu sudah mukanya sudah pokoknya mau balik, introvert sekali. Yang terakhir anak ini jealous, merasa orang lain lebih sayang saudaranya. Tapi lihat cara Tuhan mengubah dia. Begitu dia sakit, semua saudara datang, semua saudara merawat dia. Di situ dia baru ngerti cara Tuhan untuk mengubah, cara Tuhan untuk membuat bersyukur. Itu tidak perlu harus dengan seperti itu. Ya, jadi kita belajar dari hal yang paling kecil. Ya, pasti kita ngejar yang namanya urapan, kita ngejar hadirat Tuhan. Tapi semua ujung-ujungnya adalah balik ke karakter kita. Kita ngejar urapan, tapi kita sama orang mesti jengkelan. Kita masih nganggep teman ini saingan, kita masih sikut-sikutan, kita masih ngomong nyolot. Ya bagaimana kita mau ngejar urapan gitu? Balik lagi, kita harus basic, kembali ke karakter. Amin. Yuk kita nyembah Tuhan. Kita ajak teman-teman untuk memuji. Ya, kita bangkit berdiri. Kita nyanyi semua yang terjadi di dalam hidup ini karena anugerah Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu, Tuhanku. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu, Tuhanku. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu.
kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh diberkati melalui firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami percaya Tuhan menghargai kami yang setia untuk melayani Engkau. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah Tuhan kami mau tetap setia melakukannya. Karena kemuliaan kami tidak ditentukan oleh jabatan kami, tapi kemuliaan kami ditentukan oleh kesetiaan kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu terus mengoreksi kami, terus mendidik kami Tuhan, sehingga semakin hari Tuhan kami semakin setia untuk melayani Engkau. Apapun bentuk pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami percaya semuanya datang daripada Engkau. Biarlah kami mau terus melakukannya dengan hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan, sampai Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Engkau terus urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan segala sesuatu yang hamba-Mu kerjakan dalam usaha, pekerjaan, bisnis dan rumah tangganya, segala sesuatu yang dilakukan dalam pelayanannya, Tuhan tolong buat jadi berhasil. Biar melalui keluarga hamba-Mu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Malam hari ini Tuhan kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani kami, baik worship leader, sehingga pemain musik, bagian multimedia, soundman, dan juga yang menjemput jemaat Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Biar kiranya Tuhan pelayanan kami menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Main, kami berdoa untuk Omalin, kami berdoa untuk Pak Hadi Wijaya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Vivi, kami berdoa juga untuk Bu Junita. Kami mengangkat tangan, kami memberkati mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan seperti Engkau sudah menyertai mereka sampai bulan ini mereka berulang tahun. Kami percaya Tuhan, Tuhan masih terus beri anugerah-Mu kepada mereka, beri kesehatan, kekuatan, umur panjang. Dan biarlah kiranya Tuhan perjalanan iman mereka semakin hari semakin sempurna di hadapan Engkau, sehingga melalui rumah tangga mereka, melalui pelayanan mereka, melalui keluarga mereka, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami memberkati mereka Tuhan dengan berkat sepenuh, berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas hidup mereka dimanapun mereka bekerja melayani. Biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang dari tempat ini, ulurkan tangan kami untuk memberkati kami, berkati setiap persembahan yang kami beri, seberapa banyak yang kami beri, biarlah kiranya Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan. Puji Tuhan. Ya, sebelum Bapak Ibu pulang, kita akan melihat beberapa pengumuman. Ya, setiap hari Kamis pukul 11 siang ada menara doa di tempat ini. Bapak Ibu bisa bergabung. Selanjutnya, oke, itu saja. Selamat pulang. Sampai jumpa minggu depan. Bawa rekan-rekan, bawa saudara, bawa teman-teman, bawa siapa saja untuk beribadah bersama-sama. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.